Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Nama saya Budi Hartono, tapi mereka memanggil saya Pak Budi, sopir angkutan barang lintas kota. Sudah lebih dari 30 tahun saya hidup di jalan. Dari lintasan kecil penuh lubang sampai tol-tol megah yang katanya menyambungkan pulau ke pulau. Saya sudah melihat banyak kecelakaan, banyak mayat, banyak tragedi. Tapi tidak ada yang mengganggu seperti jalan tol yang baru dibuka di Jawa Tengah ini. Waktu saya sedang istirahat di warung kopi dekat terminal truk, seorang kernet berwajah pucat berkata pelan, "Kalau lewat tol baru, jangan berhenti, jangan lihat spion. Dan kalau ada bau daging gosong, jangan tarik nafas dalam-dalam." Saya menertawakan saat itu. Sudah tua begini masih saja dengar cerita hantu. Tapi malam ini pukul 00.30 saya berada di depan gerbang tol yang sama, tanpa pilihan lain. Pengiriman harus sampai pagi, uang makan anak-anak menunggu. Saya menekan gas masuk ke tol yang kosong. Lampu-lampunya terang, jalannya mulus, tapi suasananya berbeda. Seperti masuk ke terowongan dingin. Udara di dalam mobil berubah. Jantung saya berdetak lebih cepat, tanpa alasan jelas. Setelah beberapa kilometer, keadaan berubah lebih aneh. Sunyi, total. Tidak ada mobil lain, tidak ada truk, hanya saya. Lalu hidung saya mencium sesuatu. Awalnya samar, lalu semakin tajam. Bau gosong. Bukan karet, bukan plastik. Bau daging terbakar. Tenggorokan saya tercekak. Mendadak saya teringat ucapan kernet itu. Kalau ada bau daging gosong, jangan tarik nafas dalam-dalam. Terlambat. Sudah masuk ke paru-paru saya. Saya menatap jalan yang kabutnya semakin tebal, menelan pandangan. Lampu truk memantul di udara, tidak tembus jauh. Di kejauhan, samar-samar, saya melihat cahaya oranye kecil, seperti api. Saya memperlambat kendaraan, mencoba memfokuskan pandangan. Saat jarak makin dekat, jantung saya jatuh. Di pinggir jalan ada bangkai mobil sedan hitam, hangus, hancur, seolah pernah dilalap api besar. Besi-besinya melengkung seperti lilin meleleh. Tapi yang membuat saya hampir muntah adalah sosok di belakang kemudi. Mayat, hitam, kering, matanya cekung, tetapi bergerak. Saat truk saya melintas pelan, leher sosok itu berderit. Perlahan menoleh ke arah saya. Mulutnya yang retak, meleleh, tampak terbuka seperti mencoba bicara. Jari tangannya yang seperti arang mengangkat, memberi tanda. Bukan meminta pertolongan, tapi memberi isyarat seperti, "Ikuti aku." Saya menekan gas spontan. Truk melesat melewati bangkai mobil itu. Tapi saat melewatinya, sesuatu terjadi. Duk, duk, duk. Pintu samping truk saya digedor keras, seperti seseorang meninju dari luar. Saya menjerit, memegang setir erat. Mobil berguncang, suara logam beradu memenuhi kabin. Di antara suara gedoran, saya mendengar sesuatu lain. Suara renyah, patahan kecil, seperti kayu terbakar yang pecah perlahan. Dan sebuah bisikan serak, begitu dekat dengan telinga saya padahal jendela tertutup rapat. Bukan kecelakaan. Saya memacu gas lebih dalam. Kabut mulai terbelah.
Lampu jalan muncul lagi. Udara berubah normal. Saya berpikir semuanya selesai. Tapi saat melihat kaca spion, mobil hitam yang terbakar itu mengikuti di belakang. Pelan, tetap menyala, seakan apinya tidak pernah padam. Saya hampir memalingkan wajah, tapi peringatan itu muncul di kepala saya. Jangan lihat spion. Tapi mata saya sudah sempat menangkapnya. Salah besar. Sangat besar. Karena di kursi penumpang mobil hangus itu, saya melihat sosok lain. Lebih kecil, lebih rapuh. Mungkin seorang perempuan, mungkin seorang anak. Dan keduanya menatap saya. Saya memacu truk secepat mungkin. Ban menggilas aspal basah dan meninggalkan kabut pekat di belakang. Tapi meskipun kabut sudah lenyap, rasa dingin tidak pergi. Seolah sesuatu ikut masuk ke dalam kabin. Saya mematikan radio, tak ingin suara apapun mengganggu. Namun, justru keheningan itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyeramkan. Lampu-lampu jalan kembali muncul. Tapi ada satu hal aneh. Bayangan truk saya memanjang ke belakang, seakan dikejar sesuatu yang lebih besar dari kendaraan. Saya tahu saya tidak boleh melihat spion, tapi refleks manusia kadang lebih kuat dari logika. Dalam sepersekian detik, mata saya menangkap sesuatu yang tak mungkin terjadi. Mobil hitam hangus itu masih mengikuti, dengan api kecil yang berkelip liar, seperti binatang kelaparan. Tapi yang paling membuat perut saya mual adalah bayangan sosok hitam yang duduk di kursi penumpangnya. Kepalanya miring, seolah tulangnya retak, dan matanya, meskipun dari jauh, terlihat memantulkan cahaya lampu truk saya. Menatap, mengawasi, mengikuti. Saya mengusap muka, mencoba berpikir jernih. Ini cuma halusinasi, gumam saya. Saya capek, saya kurang tidur. Namun suara itu muncul lagi, serak, pecah, seperti dihasilkan dari tenggorokan yang terbakar. Bukan kecelakaan. Saya menelan ludah. Apa maumu? Saya teriak. Tanpa sadar, suhu di dalam kabin turun drastis. Nafas saya berubah menjadi uap putih. Bulu kuduk berdiri. Lalu, saya merasakan sesuatu yang lebih buruk. Ada bau daging terbakar di dalam kabin. Bukan dari luar, bukan dari jalan. Dari kursi belakang. Saya tidak berani menoleh. Tapi saya bisa mendengar suara serbuk hitam jatuh ke lantai seperti abu yang menetes dari tubuh rapuh. Lalu suara kursi berdecit pelan. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk di belakang saya. Saya memejamkan mata sesaat. Tubuh saya gemetar tak terkendali. Jangan bercanda sama orang tua begini, bisik saya parau. Tapi dunia seperti tak peduli. Dari kaca kecil di pintu, saya melihat sedikit bayangan di belakang. Ada sesuatu berdiri di kabin. Tinggi, hitam, hancur. Tidak bergerak, tidak bernafas. Hanya berdiri, membisu. Namun kehadirannya menekan dada saya, sampai sesak. Saya teringat pesan kernet di warung itu. Di tol itu, mayatnya nggak pernah dievakuasi, dibiarkan gosong dalam mobil, supaya tolnya lunas. Dan mitosnya, korban tumbal akan menjemput pengganti jika bertemu manusia yang tidak sengaja masuk wilayah mereka. Saya menggenggam setir erat, keringat dingin menetes dari pelipis. Tidak mungkin dia di sini. Tidak mungkin, saya berbisik. Tapi, suara itu, suara yang kering, retak, seperti kayu terbakar, berbunyi tepat di belakang kuping saya. Giliran kamu. Saya berteriak spontan dan memutar setir tanpa kendali. Truk oleng, ban menjerit. Saya hampir menabrak pembatas jalan. Namun, dalam kekacauan itu, saya sempat melihat sesuatu melalui jendela. Ada sosok perempuan kecil duduk di tengah jalan.
Rambutnya gosong, kulitnya hitam, retak, meleleh. Tapi dia mengangkat tangan kecilnya seperti meminta pelukan, dan dari rahangnya yang terkelupas keluar suara kecil, pelan, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Ayah. Saya menginjak rem sekuat tenaga. Truk berhenti mendadak, membuat badan saya menghantam setir. Darah dan adrenalin bercampur kacau. Saya mengangkat kepala mencoba melihat ke jalan. Kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada perempuan. Tidak ada mobil terbakar. Tidak ada bayangan hitam. Namun, bau daging gosong masih menusuk. Dan di kaca depan truk saya, ada sesuatu yang membuat jantung saya berhenti. Jejak tangan hitam, kecil, seperti tangan anak kecil, menempel di kaca. Jari-jarinya patah, terkelupas, tapi jelas nyata. Saya mulai merapikan napas, tapi tiba-tiba mesin truk mati. Lampu-lampu padam. Semua gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, saya mendengar langkah kaki dari luar mobil. Lambat, berat, mendekat. Duk, duk, duk. Masing-masing langkah menurunkan suhu tubuh saya drastis. Hujan tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara apapun. Hanya langkah itu menuju pintu saya. Saat langkah berhenti tepat di samping pintu, ada suara knok pelan. Sabar. Seperti seseorang yang punya banyak waktu. Tok. 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 Saya menutup mulut, menahan napas. Lalu suara yang sama, serak terbakar, berbicara dari balik pintu. Buka, sudah giliranmu jadi jalan. Pintu truk saya digedor lagi, 3 kali, pelan tapi tegas. Tok, tok, tok. Bukan gedoran panik, bukan gedoran marah, tapi gedoran seseorang yang yakin pada akhirnya saya akan membukanya. Saya memejamkan mata, menempelkan punggung ke kursi, berharap pintu itu tetap terkunci. Namun mesin truk sudah mati. Lampu padam. Ponsel tidak ada sinyal. Saya terjebak. Di tengah tol kosong. Di tengah malam. Bersama sesuatu yang tidak seharusnya hidup. Suara dari luar kembali terdengar. Lebih pelan, seperti berbisik menembus celah pintu. Kau pikir mereka mati karena kecelakaan? Saya tercekak. Pergi. Suara saya bergetar, hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan singkat sebelum terdengar suara lain. Lebih berat, lebih kental. Mereka dibakar, hidup-hidup. Jantung saya berdegup keras. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena suara itu bukan hanya dari satu mulut. Ada 2 suara yang bersamaan. Suara serak orang dewasa dan suara kecil, pecah, seolah dari tenggorokan anak-anak. Saya menggenggam gagang pintu erat-erat agar tidak terbuka. Lalu saya mendengar sesuatu yang membuat saya hampir muntah. Bau bensin. Tajam, menyeruak. Bukan dari luar, dari dalam kabin, dari bawah kursi. Seolah seseorang menuang bensin ke lantai. Saya meraba saku, rokok, pemantik. Saya membuang keduanya jauh ke belakang kabin, takut sepercik api saja bisa memicu ledakan. Tapi sebelum saya sempat melakukan apa-apa, sesuatu bergerak cepat di kaca depan. Sekejap saja. Tangan hitam, seperti arang, menampar kaca keras sekali. Bruk, saya menjerit. Bukan karena suaranya, tapi karena tangan itu masih membara kecil seperti sisa api yang belum padam. Di balik kaca, muncul wajah hangus itu. Mata kosong, rahang retak, dan bibir meleleh yang bergerak perlahan. Mereka teriak, sampai suara hilang. Saya tersadar satu hal. Mereka bukan ingin membunuh saya. Mereka ingin saya mendengar cerita mereka. Cerita yang tidak pernah tercatat di berita. Tidak pernah dibahas keluarga korban. Tidak pernah diungkap pemerintah. Saya berusaha bernafas pelan. Menahan ketakutan. Kenapa kalian mati?
Saya bertanya, tidak yakin pada kewarasan sendiri. Mata itu menatap lebih dalam, seolah menembus kulit, menuju tulang. Lalu, di kepala saya terdengar suara, bukan dari telinga. Suara yang langsung menusuk pikiran. Karena mereka mempercepat pembangunan. Karena proyek harus selesai cepat. Karena pengorbanan harus ada. Saya terdiam. Tidak berani berkedip. Bayangan yang terbakar itu melanjutkan. Kami diikat. Disiram bensin. Dikorbankan. Untuk jalan ini. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seluruh kaca truk diselimuti cap tangan hitam, kecil dan besar, seolah ratusan orang meraih permukaan kaca bersamaan. Ada tangan besar, ada tangan kecil, beberapa jari patah, beberapa jari hilang. Namun semuanya bergerak perlahan, seperti ingin masuk. Saya menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Kamu supir. Jalan hidupmu panjang. Kau bisa membawa cerita ini. Saya menggigit bibir. Darah terasa di lidah. Lalu kenapa kalian mengejar saya? Tanya saya. Gemetar. Ada jeda. Longgar. Tenang. Menakutkan. Karena kau melihat kami. Saya membeku. Suara itu melanjutkan. Siapa yang melihat harus bayar. Saya merasakan dada saya sesak, seperti dipukul dari dalam. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara lain. Suara perempuan, dingin, memilukan. Ayah, sakit. Saya menoleh tanpa sadar. Kesalahan fatal. Karena begitu saya menoleh, saya melihat bayangan kecil duduk di kursi penumpang depan. Seorang anak, rambut gosong, kulit mengelupas, mata kosong. Tapi senyum kecilnya terbentuk ketika melihat saya. Ayah, ikut. Saya ingin berteriak. Ingin memecahkan kaca. Ingin lari. Tapi saya tidak bisa gerakkan tubuh. Seolah tubuh saya membeku. Anak itu mendekat pelan. Merangkak di dashboard. Tangannya meninggalkan jejak hitam membara. Dan ketika jaraknya tinggal beberapa sentimeter dari wajah saya, dia berbisik. Kami ingin pulang. Saya menggeleng. Bukan aku, ayahmu. Suara saya pecah. Dia tersenyum lebar, kulit di pipinya jatuh ke dashboard. Sekarang, iya. Api kecil menyala di mata anak itu. Api sungguhan. Dan saya menyadari, kabin truk berbau bensin bukan kebetulan. Mereka ingin membakar saya. Mengulang cerita yang sama. Agar jalan ini tetap hidup. Hembusan angin malam menerpa wajah Pak Budi ketika ia mulai menyadari sesuatu yang aneh sejak kejadian di pom bensin. Bau gosong itu kembali tercium, samar, menusuk hidung. Tapi kali ini, ada suara lain yang mengiringi. Gumaman lirih seperti seseorang memanggil dari balik kabut tipis. Pak, tolongin saya. Pak Budi menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan truk lewat dan suara mesin yang meraung di kejauhan. Ia kembali ke mobil dan mencoba tidur. Namun setiap kali ia memejamkan mata, suara itu kembali. Semakin jelas, semakin memaksa. Kenapa Bapak selamat? Kenapa saya enggak? Pak Budi terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tengkuknya.
Jam menunjukkan pukul 2.13 dan hujan mulai turun pelan jatuh di atap mobil seperti ribuan jari kecil yang mengetuk. Dalam kegelapan, lampu hazard mobil lain menyala berkedip-kedip. Tapi bukan mobil biasa. Mobil itu berwarna hitam legam dengan bagian depan yang meleleh seperti habis terbakar, menampakkan rangka logam bengkok. Pak Budi tertegun. Lalu dari balik kaca yang retak, muncul bayangan seseorang duduk di kursi kemudi. Wajahnya hitam, hangus. Matanya kosong tapi menyala merah padam seperti bara yang masih hidup. Pak Budi merasakan tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa membuka. Sosok itu mengangkat tangan dan dalam sekejap, lampu hazard padam. Dari dalam mobil itu terdengar suara pintu terbuka, meski ia tak melihat siapapun keluar. Dan tepat di samping jendela, suara itu berbisik. "Nyawamu gantian." Pak Budi menjerit dan menyalakan mobil dengan panik. Mesin menyala. Ia menekan pedal gas sambil gemetar, melaju begitu saja, menembus gelap dan hujan tanpa tujuan jelas. Mobil mengikuti. Hujan semakin deras. Jalanan basah, licin, dipenuhi genangan air yang memantulkan cahaya lampu seperti kubangan hitam. Pak Budi memeriksa spion, dan saat itulah jantungnya hampir berhenti. Mobil hitam terbakar itu mengikutinya. Tidak cepat, tapi stabil, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyusul. Setiap tikungan, setiap belokan, mobil itu selalu ada di belakangnya. Lampu depannya redup dan berkedip-kedip seperti mata orang sekarat yang terus menatap. Pak Budi berusaha menenangkan diri. Ia menekan radio untuk mengusir sunyi, berharap suara manusia bisa menolongnya. Stasiun pertama yang terdengar adalah siaran berita. Kecelakaan maut di Tol Jawa Tengah kembali memakan korban. Polisi menyebutkan kejadian ini diduga berkaitan dengan tumbal proyek besar yang belum selesai. Saksi mata mengatakan korban tampak seperti terbakar hidup-hidup di dalam mobilnya. Pak Budi mematikan radio seketika. Dan seakan menjawab pikirannya, spion tengah tiba-tiba menampilkan wajah hangus itu, sangat jelas, seperti menempel di belakang mobil. Mulut makhluk itu bergerak, berbisik tanpa suara. Tapi Pak Budi mengerti. Jadi, gantinya. Hujan mulai meredah, memberi kesempatan bagi Pak Budi bernapas sedikit. Ia berhenti di rest area kecil yang sepi. Hanya ada satu warung kopi tua yang dijaga seorang kakek dengan mantel plastik lusuh. Kakek itu menatap Pak Budi lama sebelum bergumam. "Kamu baru lihat dia ya?" Pak Budi terdiam. Siapa?" Kakek itu menunjuk ke arah jalan. "Yang terbakar itu, tumbal proyek. Mereka pikir mengorbankan hidup seseorang bisa bikin tol cepat selesai. Itu orang gak mati wajar, makanya rohnya gak tenang." Pak Budi menelan ludah. "Terus kenapa dia ngikutin saya?" Kakek itu menatap tajam. Mata tuanya berkilat seperti mengetahui sesuatu yang berat. "Karena kamu lewat di jam yang sama waktu dia mati. Kamu lihat api itu tadi kan? Dia memilihmu untuk ganti." Hening melingkupi. Pak Budi merasa dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya menebal. "Terus, gimana caranya supaya dia berhenti?" Kakek itu menjawab pendek, pelan tapi menusuk. "Gak ada. Kalau bukan kamu, dia ambil orang terdekatmu." Pak Budi merasa lututnya melemas. Wajah istrinya, anaknya, semua muncul di pikiran. Hati-hati, penuh rasa takut, ia bertanya, "Kenapa orang itu mau jadi tumbal?" Kakek itu menghela napas panjang. Dia nggak mau, dia dipaksa. Mobilnya dikunci, bensinnya disiram, dinyalain. Mereka bakar dia hidup-hidup. Pak Budi gemetar. "Siapa yang lakukan itu?" Kakek itu hanya tersenyum miris, lalu menunjuk ke arah truk-truk besar proyek tol yang lewat di kejauhan. Ketika Pak Budi kembali ke mobil,
Ia menyalakan mesin dengan tangan yang masih gemetar. Tapi sebelum ia sempat bergerak, kaca sampingnya berembun, dan sebuah tulisan muncul dari sisi luar, seperti ada tangan tak terlihat yang menulis dengan jari. "Kamu besok." Pak Budi menjerit dan memundurkan mobil, melaju pergi tanpa menoleh lagi. Tapi dari spion terakhir kali, ia melihat mobil hangus itu keluar dari balik pepohonan, perlahan mengejar dalam diam. Tidak cepat, tidak agresif, tapi pasti. Seakan waktu sudah ditentukan. Dan Pak Budi mulai sadar, ini bukan teror biasa. Ini penagihan. Dan mereka selalu menagih. Hujan berhenti menjelang subuh, namun kabut tebal menggantung rendah di sepanjang jalan tol. Lampu-lampu jalan memantul samar, menciptakan ilusi seolah-olah dunia di depan Pak Budi sudah keluar dari realitas. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia mengingat tulisan di kaca mobil, napasnya kembali tak teratur. "Kamu besok." Itu bukan ancaman biasa, itu jadwal kematian. Dia melaju pelan, berharap ada pos keamanan atau warung terbuka, tempat ia bisa berhenti. Tempat yang tidak membuatnya merasa sendirian atau terburu. Tapi tol itu terasa sepi, terlalu senyap, seakan ditutup untuk ritual tertentu yang tak pernah diberitakan. Pak Budi meraih ponselnya, mencoba menelpon istrinya. Sinyal ada, tapi setiap panggilan berakhir dengan suara napas seseorang terengah-engah, seperti paru-paru yang terbakar. Panggilan terputus sendiri. Ponsel mati total, meski bar tadi masih setengah. Jangan-jangan dia ngambil nyawa lewat suara juga, pikir Pak Budi dengan ngeri. Pertemuan dengan orang dalam. Di kejauhan, Pak Budi melihat lampu merah berkedip. Bukan lampu mobil, melainkan lampu suar proyek, menunjukkan ada aktivitas pekerja malam. Ia melambat. Di tengah kabut terlihat sekelompok pria berseragam proyek berkumpul di bawah tenda plastik besar. Ada meja, kopi, dan anehnya, sebuah mangkuk besar penuh darah. Pak Budi memarkir mobil di tepi, mendekat perlahan. Salah satu pria menyadarinya dan melangkah menghampiri. "Pak Budi ya?" Suara pria itu serak tapi jelas. Pak Budi terperanjat. "Kok tahu nama saya?" Pria itu tersenyum tanpa humor. "Ada nama Bapak dalam daftar. Daftar calon tumbal." Pak Budi mundur spontan. "Saya nggak mau ikut urusan gila ini." Pria itu mengangkat tangan, menenangkan. "Nggak ada yang mau, Pak. Tapi semuanya sudah dipilih jauh sebelum Bapak lewat sini." Ia menunjuk mangkuk darah itu. "Ini darah orang terakhir, tapi proses belum selesai. Jembatan kilometer 32 masih belum jadi. Kalau tidak selesai sesuai target, tol ini nggak boleh dibuka." Pak Budi menggertakkan gigi. "Dan kalian bunuh orang buat cepat selesai?" Pria itu menjawab datar. "Kalau tidak, Bapak nggak jalan di sini sekarang. Tol ini yang menghubungkan ekonomi besar. Pengorbanan beberapa orang dianggap wajar." Pak Budi merasa muntah. Siapa yang memutuskan ini? Yang punya proyek. Pria itu menatap tajam. "Orang dengan uang selalu bisa beli nyawa, Pak." Pak Budi bersiap lari, tapi pria itu menarik lengannya. Bukan kasar, tapi seperti ajakan kompromi. "Kami tawarkan satu jalan keluar." Pak Budi terdiam. "Jalan apa?" Pria itu mencondongkan tubuh, berbisik. "Tumbal boleh diganti. Asal sukarela." Pak Budi mematung. "Buat jadi tumbal, biar hidup saya aman." Pria itu mengangguk kenang. "Asal tanda tangan perjanjian darah. Itu aturannya." Pak Budi memandang mangkuk darah itu lagi. Matanya membesar ketika melihat sebuah kertas kontrak basah oleh darah dengan puluhan nama. Banyak dicoret dan beberapa masih kosong. Di bagian bawah, nama B, U, D, I sudah tercetak. Hanya menunggu tanda tangan. Pak Budi merasa udara dingin menyelubunginya. "Kalau saya tanda tangan, saya harus mati."
Pria itu tersenyum getir. Bukan sekarang, sampai proyek selesai. Terus, kalau saya nolak, pria itu menunjuk jalan gelap di balik kabut. Dia yang akan jemput. Dan dia tidak sabar. Gangguan spiritual. Seketika, kabut bergerak, seolah didorong angin raksasa. Tenda plastik gemertak, mangkuk darah bergoyang. Kemudian dari jauh terdengar jeritan besi yang meleleh, diikuti aromanya, bau daging terbakar. Para pekerja panik. Pria itu berbisik cepat. Dia datang. Kita nggak punya waktu. Pak Budi mundur, menolak. Saya bukan korban kalian. Saya nggak mau mati buat tol ini. Tapi suara itu muncul. Di kepalanya. Jelas, kuat, menghantam batinnya. Kalau bukan kamu, istrimu. Pak Budi membeku. Anakmu. Lututnya gemetar. Kalian pilih. Yang mati, bapak, atau mereka. Pak Budi menjerit. Berhenti masuk kepalaku. Suara itu tertawa. Parau. Meneteskan kepedihan. Saya dulu juga nggak mau. Tenda beterbangan. Lampu padam bersamaan. Para pekerja berhamburan, seperti sudah biasa menghadapi kengerian ini. Dari kabut, muncul siluet mobil hangus itu. Roda-rodanya bergerak tanpa suara. Api berkedip-kedip di sela-sela kap mesin. Di balik kaca terlihat sosoknya. Lebih jelas, lebih utuh. Kulitnya melepuh, matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan asap hitam. Ia melangkah keluar dari mobil, tubuhnya rapuh, tapi nyawanya abadi dalam dendam. Pria berseragam proyek berteriak, "Nolak sekarang, mati malam ini!" Pak Budi berlari sekuat tenaga ke mobilnya. Dia menyalakan mesin, meluncur gila-gilaan, meninggalkan para pekerja yang berhamburan ke semak. Tapi dalam spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mobil terbakar itu tidak mengejar melalui jalan. Ia bergerak di atas kabut, melayang, memantau, memilih waktu tepat untuk menerkam. Dan suara itu membisik, "Sampai besok." Pak Budi tidak tahu apakah ia bisa selamat, atau apakah ia akan memilih mati demi menyelamatkan keluarganya. Yang jelas, malam ini hanya prolog. Besok adalah gilirannya. Pak Budi memarkir mobil di rest area yang kosong hanya untuk merubah nasib atau sekadar menunda ajal. Matanya merah, kantuk bercampur panik, namun pikirannya tetap dipenuhi satu hal. Ia akan mati hari ini, atau seseorang yang ia cintai. Ia meraih dompet, menatap foto istrinya, Bu Endang, dan anak sematawayangnya, Raka, yang baru berumur 8 tahun. Kemarin mereka menelpon, minta oleh-oleh. Hari ini nama mereka menjadi ancaman. Hidup yang sederhana tiba-tiba digantungkan pada pilihan yang tak manusiawi. Mati sebagai tumbal atau mengorbankan orang lain. Pak Budi mengetuk setir dengan gemetar. Air mata jatuh tanpa suara. Kedatangan tak terduga. Di antara keheningan terdengar ketukan di kaca mobil. Pak Budi terlonjak, menduga sosok terbakar itu telah datang lebih cepat. Namun bukan. Seorang pemuda berseragam biru berdiri di luar. Wajahnya lelah tapi ramah. "Pak, istirahat ya? Bapak ngantuk banget kelihatannya. Saya petugas patroli tol." Namanya Dion, usia sekitar 27 tahun. Tanpa sadar, Pak Budi merasa sedikit lega melihat manusia normal. Dion mengajak berbicara. Biasanya obrolan sepele, tapi kali ini tidak. "Pak, boleh jujur? Banyak kejadian aneh di tol ini. Kayak orang hilang, kecelakaan terbakar. Bahkan ada mobil yang katanya suka lewat walau proyeknya belum selesai." Pak Budi menegang. "Kenapa belum selesai?"
Dion menatap jauh, terlihat ngeri. Karena setiap kali pekerjaan mulai, ada kecelakaan. Kayak ada yang menjaga, tapi sambil minta tumbal. Pak Budi menahan napas. Kemudian Dion menambahkan dengan suara lebih rendah. Ada satu korban paling parah. Dulu mandor proyek. Katanya dia dibunuh karena dia nolak korbankan orang. Dibakar dalam mobil. Makanya ruhnya dendam. Jantung Pak Budi makin kencang. Sosok yang mengejarnya bukan siapa-siapa lagi, tapi pemimpin ritual yang mencoba menghentikan pengorbanan. Ia korban bukan monster bawaan lahir, dan ia sekarang menagih keadilan dengan cara yang paling kejam. Pak Budi tiba di titik proyek besar, ruas jembatan yang belum selesai. Pagi telah tiba, tapi kabut tetap menggantung rendah. Para pekerja berkumpul lagi, wajah mereka pucat dan lelah. Di tengah kerumunan, pria yang semalam berbicara dengannya melangkah maju. Sesuai pesan waktunya hari ini. Dari kejauhan, suara mesin mobil tua menggema. Mobil hitam itu muncul, perlahan, masih hangus, masih menyala di beberapa titik. Dari dalam muncul sosok itu, kulit melepuh, tulang terlihat, mata merah padam penuh benci. Ia berjalan, menyeret kakinya meninggalkan jejak debu hitam di tanah. Setiap langkah, udara bergetar. Telinga Pak Budi berdenging, dadanya sesak. Semua pekerja menunduk, seperti menghadap Raja Neraka. Sosok itu berhenti di depan Pak Budi. Tak berbicara dengan mulut, tapi pikirannya menghantam langsung ke otak. Kau dipilih. Waktumu habis. Pak Budi menangis dalam hati. Aku punya keluarga. Ia berkata lirih. Sosok itu menjawab, gelap, penuh luka. Aku dulu juga punya. Pak Budi terdiam. Aku dibunuh karena aku menolak tumbal. Aku terbakar demi menyelamatkan orang tak bersalah. Suara itu bergema, penuh kemarahan. Tapi mereka tetap melanjutkan. Dengan orang lain, banyak yang mati. Sosok itu mendekat. Wajah melelehnya terlihat jelas. Suara merayap, menuntut. Kau mati sekarang. Atau mereka. Pak Budi menutup mata erat. Memori berlalu cepat. Pernikahan, kelahiran anaknya, rumah kecil penuh cinta. Ia mengerti sekarang. Monster itu bukan ingin menambah korban. Ia ingin mengakhiri rantai pengorbanan. Seseorang harus berhenti di sini. Pak Budi menarik napas panjang. Ia berdiri tegak, tanpa lari. Kalau hidup saya bisa menghentikan ini. Kalau kematian saya membuat keluarga selamat, saya rela. Sosok itu berhenti bergerak. Mata merahnya berkedip, seolah terkejut. Para pekerja ribut. Mereka tidak menyangka Pak Budi memilih mati tanpa melibatkan orang lain. Pak Budi melangkah maju, merentangkan tangan. Ambil saya, sekarang. Sosok itu mendekat, menyentuh dada Pak Budi dengan tangan yang menyala bara. Rasa panas luar biasa menyambar. Daging seperti terbakar dari dalam. Pak Budi berteriak, bukan karena sakit, tapi karena rasa takut campur pasrah. Kabut menelan segalanya. Semua pekerja terpaku. Mobil Pak Budi terbakar hebat. Tanpa bensin tumpah, tanpa percikan api. Api muncul dari ketiadaan, seperti yang terjadi pada korban pertama. Tapi kali ini, api tidak menjalar kemana-mana, tidak memakan yang lain. Hanya Pak Budi. Hanya satu nyawa. Sosok hangus berdiri di samping mobil, menatap api dengan tatapan kosong.
seperti melihat dirinya dulu. Kemudian matanya meredup. Tubuhnya retak, pecah, lalu hancur menjadi abu yang terbang ke angkasa. Mobilnya ikut lenyap dalam ledakan sunyi. Tinggal bekas tanah hangus. Diam, dingin. Beberapa minggu berlalu. Tol akhirnya dibuka. Tanpa kecelakaan, tanpa ritual, tanpa tumbal. Dion, petugas yang pernah menemuinya, lewat di ruas tempat Pak Budi mati. Ia berhenti sejenak, menaruh bunga kecil, dan berbisik, "Terima kasih, Pak. Bapak selamatkan lebih banyak nyawa dari yang Bapak tahu." Angin bertiup pelan, seolah menjawab. Namun, di malam tertentu, truk-truk besar masih melintas, dan pengemudinya bersumpah melihat sosok pria berdiri di pinggir jalan. Tidak hangus, tidak menyeramkan. Hanya berdiri, tersenyum kecil, menjaga jalan yang ia bayar dengan hidupnya. Nama itu dikenang di hati kecil orang-orang yang tahu. Pak Budi, tumbal terakhir yang mengakhiri semuanya.